Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh Mbak Inga supaya tidak sendirian di belakang, duduknya ke depan. Baik, puji nama Tuhan. Hari ini kita dapat kembali datang di tempat ini, kita dapat jumpa kembali dengan saudara-saudara kita. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mengucap syukur atas anugerah Tuhan, atas kebaikan Tuhan. Mari saudara kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa yang ada di kerajaan surga yang mulia, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami ada sampai saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Dan kami Tuhan mau membawa kerinduan kami untuk bersekutu dengan-Mu Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami mau menaikkan syukur kami mau menaikkan pujian kami bagi-Mu Tuhan. Kami mensyukuri setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau menyentuh hati kami Tuhan, Engkau berbicara pada hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami ada sampai hari ini karena anugerah-Mu.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap puji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita katakan bahwa Tuhan Yesus nama yang kita tinggikan. Haleluya. Tinggi namamu dipuji. Kita siap terbang bersama Tuhan Yesus. Ku kan terbang. Tepuk tangan buat Tuhan. Firman Tuhan kita bagi di bumi.
Mau terus berkata Tuhan Yesus baik dalam setiap musim hidup kita, amin. Dan kita mau setia, kita mau cinta Tuhan seumur hidup kita. Kita mau katakan ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap cinta, wah
persilakan kepada Pastor Theo. Mari kita bangkit berdiri. Praise Him and always sing how great, how great is our God. Syukur sebab situasi tidak mendefinisikan penyembahan kami, tapi penyembahan kami lah yang mendefinisikan siapa kami, identitas kami, dan itu yang membawa kami kepadamu. Memberkati persekutuan orang percaya pada pagi hari ini, because this is the most important relationship. Ini adalah pertemuan yang sangat penting untuk kami hormati. Sikap saudara kepada firman adalah sikap saudara kepada pribadi Tuhan. Sebab itu, mari masuk dengan takut dan gentar pada kebenaran-kebenaran yang telah dan akan dinyatakan buat kita pagi hari ini. Sentuh, buka pikiran kami, sebab pikiran kami sangat terbatas Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami izinkan Roh Kudus bekerja seluas-luasnya. Kami tidak mau terburu-buru Tuhan. Terima kasih. Kudus bekerja. Terima
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kebenaran-Mu menerangi jalan-jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya katakan amin. Silakan berdiri saudara-saudara. Oh enggak, duduk ya. Haleluya. Cocok, silakan. Thank you buat tim. Ini KKR ya? Luar biasa ya. Pemain keyboardnya saya kenal baik ini. Pemain bassnya apalagi. Pemain gitarnya. Pemimpin pujian. Terima kasih, applause dulu buat apresiasi dong buat tim kita. Luar biasa. Baik teman-teman, Edi udah saya kirim bahannya Edi. Udah sampai belum? Aduh gagal ya. Ada, bentar dulu saudara-saudara, bentar lagi nih. Oke, salam teman-teman. Apa kabar? Biasa di luar. Baik, sebagai sahabat saudara yang sudah bersama-sama, saya merasa seperti pulang ke rumah yang kedua. Di perjalanan saya mikir jauh juga ya, lama gak kesini ya. Padahal saya naik motor tadi. Terasa jauhnya tadi memang. Memang jarak itu membuat kita agak ini ya. Tapi saya percaya persekutuan kita tidak putus, tidak berkurang kualitas hanya karena jarak. Puji Tuhan. Coba salam dulu 2000 orang di sebelah kiri saudara. Baik, saya hari ini ingin sekali sharing sesuatu yang saya nggak khotbah sebenarnya ini, saya ingin mengajar sebenarnya. Kalau saudara suka, kemarin Pak Gem sharing tentang, Pak ini sebenarnya kita butuh tentang ini, penjangkauan, pemuritan gitulah ya. Jadi saya pun menyiapkan bahan yang sesuai inline dengan Pak Gem share ke saya. So, kalau saudara suka dengan topik, maka pengajaran pagi hari ini kita akan bicara tentang visi kelompok kecil. Bilang visi kelompok kecil. Jadi saudara tahu nggak bahwa pertumbuhan gereja yang sejati itu tidak cuma diukur dari jumlah kehadiran atau besarnya anggaran gereja, fasilitas, tapi dengar ini, berasal dari kedalaman perubahan dan transformasi yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Jadi doesn't matter the size of this church, tidak terlalu peduli berapa besar gereja, anggarannya, fasilitasnya, tapi dari kedalamannya. Jadi gereja itu bukan hanya luas, tapi harus dalam. Jadi memang kita terjebak dalam keluasan, kita terjebak di jumlah, keluasan, tapi kita tidak punya kedalaman. Dan transformasi. Perubahan, sama-sama bilang perubahan. Perubahan itu inti dari sebuah komunitas. Jadi ada sebuah krisis superficialitas yang terhormat gitu ya. Dalam gereja yang saat ini, di mana banyak kegiatan gereja itu tidak dapat ini salah sudah mulai roh itu menghinggap di saya. Jadi ini enggak, jadi kegiatan gereja tidak lagi diklasifikasikan sebagai apa? Pemuritan yang mendalam. Gitu. Padahal inti dari misi gereja itu apa? Memuridkan semua bangsa. Ya kan? Nah, untuk mengatasi tantangan ini teman-teman, perlu pergeseran yang sangat fundamental dalam cara gereja beroperasi. Jadi kita ini kelompok kecil, ya. Jadi kita harus setting mindset kita, berubah cara kita beroperasi. Jadi hari Minggu bukanlah tujuan sebetulnya. Minggu bukan tujuan. Itu GBI banget ya. Haleluya. Ya. Jadi visi secara umum, kalau saudara suka topiknya, maka topiknya adalah visi kelompok kecil. Jadi visi secara umum itu adalah sebuah niatan yang
dikalkulasikan untuk melakukan sesuatu yang signifikan dan dengan cara yang unik, ya. Nah, saudara tahu visi gereja itu apa? Ada yang tahu nggak? Coba next slide. Ada yang tahu teman-teman? Sebelah kiri, saya ingat pelayanan di rutan, kiri dan kanan. Jadi kalau saya tanya sebelah kiri, kanan gitu. Jadi saya lebih banyak di rutan sekarang daripada di hari Minggu. Ya. Jemaat saya rutan napi semua Pak, nggak ada orang baik-baik. Saudara baik-baik semua. Haleluya. Ada yang tahu mendefinisikan murid? Ya, ini sebagai fondasi misi kecil. Nah, sebelum dapat kita memuridkan, gereja itu harus paham dan punya pemahaman yang jelas supaya definisinya benar, betul nggak? Tentang apa itu murid. Ya. Literatur-literatur yang saya baca, yang saya tulis, ya, menekankan bahwa begini. Ada definisi yang sederhana. Sederhananya apa? Matius 4 ayat yang 19, saudara boleh catat itu. Matius 4 ayat yang ke-19, dia bilang begini, ikutlah aku dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Jadi menurut Yesus sendiri, di dalam Matius 4 ayat 19, supaya kita dalam kelompok kecil ini punya definisi yang sama. Ikutlah aku dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Jadi dari ayat ini definisinya sederhana banget. Dari undangan ini dapat disimpulkan bahwa murid yang sejati itu adalah orang yang pertama mengikut Yesus. Ya. Ini berarti orang yang taat buat kepada keteladanan dan ajarannya Tuhan. Bukan cuma mengumpulkan informasi tentang siapa Yesus. Clear? Bukan cuma itu. Yang kedua, apa itu murid? Diubahkan oleh Yesus. Yang ketiga, bukan berhenti diubahkan oleh Yesus, tapi bergabung dengan Yesus dalam misinya. Jadi 3 definisi ini nggak boleh dipotong-potong. Mengikut Yesus itu bukan hanya mengikuti ajaran moral dia, juga harus lanjut diubahkan oleh Yesus. Kemudian yang ketiga apa? Bergabung dengan misi. Kan banyak ya kita gereja mengadakan ibadah-ibadah raya, ibadah-ibadah pertemuan, tapi ibadah-ibadah itu sendiri sama sekali tidak ada hubungannya dengan misi Yesus. Saudara nangkap yang saya maksud? Ibadah-ibadah kita tidak punya kekuatan untuk mengubah orang. Karena hanya sebuah selebrasi, entertainment. Hanya sebuah pertemuan biasa pada akhirnya. 3 hal ini, jangan lupa. Definisi sederhana tapi ini sangat menghancurkan banyak hal yang kita pikir adalah pemuritan. Jadi pemuritan itu mengikut Yesus, bukan mengikut pendeta. Ya betul, dalam prakteknya ada pendeta yang memberikan teladan. Tapi sejatinya seorang pendeta harus ngarahkan seseorang langsung direct ke Tuhan, bukan pada dirinya sendiri. Ada amin? Jadi sangatlah salah gitu kalau saya sebagai hamba Tuhan, saya mengarahkan saudara kepada tujuan-tujuan saya, kepada kemauan-kemauan saya, kepada misi pribadi saya, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan perubahan karena Kristus dan bergabung dengan misi dia. Murid nggak cuma belajar, murid juga terlibat aktif. Jadi saudara hari ini nggak boleh cuma duduk-duduk di dalam gereja. Koko harus terlibat, ya kan kok? Tapi Koko udah terlibat jauh dalam hidup saya. Pada waktu itu tangki bensin saya bocor, saudara. Di radius 15-20 km dari tempat kejadian, hanya dia yang hadir buat saya. Hari itu selesai perkara. Sampai hari ini itu klep masih aman kok. Belum diganti. Saudara, amin, amin. Jadi gini teman-teman,
Definisi pemuritan itu, pertobatan itu baru langkah pertama. Langkah awal. Bukan tujuan akhir. Ya banyak sekali orang berpikir kalau sudah tobat sekali untuk selamanya sudah selesai. Enggak. Pertobatan itu langkah paling awal dalam proses pemuritan. Jadi kalau ada KKR, orang nangis-nangis, keluar air mata, keluar air hidung, air mulut, air telinga, air keringat, itu baru awal. Coba bilang kiri kanan, awal. Awal. Itu kalau kunci, pertobatan itu kunci masuk ke dalam gerbang wilayah kerajaan Allah, gitu kira-kira. Ya. Gereja harus bergerak, jadi kita nggak boleh berhenti di pertobatan. Pertobatan itu baru awal. Ya. Amin. Siap. Nah ini mulai seru ini. Coba next slide, biar kita cepat. Nah, ada pilar-pilar visi kelompok kecil yang sangat transformasional. Yang pertama Kak, lanjut, klik. Ya. Supaya pemuritan kita transformasional, mengubahkan, karena inti dari kelompok kecil itu adalah perubahan kan. Maka pilar-pilar ini nggak boleh nggak ada. Oke, pertama apa itu? Kebenaran. Saya pakai banget ini. Pakai satu teknologi. Jadi saya dulu paling susah gitu cari gambar-gambar gitu. Sekarang AI generated picture langsung muncul, keren. Bahkan bikin PowerPoint pun saya dibantu AI hari-hari. Masukin teks, jadi barangnya. Jadi jangan kaget, ini bukan model yang saya bayar. Ini muncul dari dunia entah berantah. Kebenaran pertama apa? Untuk sebuah transformasi. Kebenaran. Saudara, teman-teman, kebenaran itu khususnya pesan apa yang kita mau ngomong di kelompok kecil. Di dalam kelompok kecil mau ada perubahan, apa yang paling menonjol di situ? Yang pertama harus kebenaran. Pesan apa? Jadi Injil itu inti dari kelompok kecil. Amin. Harus Injil. Jadi ini harus ngingetin saudara bahwa Injil itu harus jadi kebiasaan harian. Injil itu harus dipahami secara holistik, keseluruhan. Hari terpenting bagi orang percaya adalah apa? Menerima kebenaran Injil. Kebenaran kerajaan Allah. Jadi Injil dengan kerajaan Allah udah gak ada beda loh ya. Gak boleh dipisah-pisah. Injil keselamatan dengan Injil kerajaan Allah tuh gak boleh dipisah-pisah. Itu menuntun dari A sampai Z gitu. Ya. Jadi firman Tuhan harus jadi pondasi dari iman kita. Ini basic, the most basic. Mau ada sesuatu yang transformasional di kelompok kecil kita, lebih baik 100 satpam atau 10 Kopassus. 10 Kopassus. Kita kelompok kecil, make sure. Fundamental pertama, firman Tuhan itu harus jadi gaya hidup. Ya, harus membentuk rohani saudara. Karena ada banyak orang, gereja, komunitas-komunitas menggunakan fasilitas menjadi daya tarik orang datang ke gereja. Tapi ya sama sekali tidak punya kekuatan untuk mengubah hati dia. Orang tertarik dengan jenis keyboard kalau dia pemain keyboard. Bang Theo ini kalau diundang ke Singapura minimal North Stage lah. Iya kan? North Stage. Wah, tanya pemain piano mana kalau nggak dijamah Tuhan kalau nggak megang itu. Halah wasyakara. Tapi Bang Theo, kita harus setuju di poin ini. Ini nggak bisa mensubstitusi pertumbuhan rohani saya. Betul nggak? Karpet ini, fasilitas ini nggak bisa mengganti proses transformasional hati saya. Makanya ada banyak orang tertipu hari-hari ini. Orang datang kira-kira berpikir begini. Orang datang karena sinode, gereja yang mewah akan mengubah hati dia.
atau datang ke sebuah bentuk liturgi-liturgi tertentu yang mereka suka, yang mereka pikir akan mengubah hati mereka. Tidak ada jalan shortcut. I tell you the truth, tidak ada jalan shortcut. Mau 1000 orang bersama dengan saudara, atau 5 atau 3 orang bersama dengan saudara, yang membuat perbedaan Anda diubahkan hatinya, bukan fasilitas itu, tapi kebenaran firman Allah. Sederhana, makanya komunitas kecil itu, kelompok kecil itu yang berpegang pada kebenaran, mau ditaruh di kubur di bawah karpet, di bawah pohon, di bawah reruntuhan sekalipun, dorang punya hati tetap bertransformasi. Gak ada hubungannya dengan fasilitas. Firman Tuhan itu dasar. Roh Kudus memakai firman Tuhan untuk menembus hati kita, menghasilkan transformasi. Saya percaya banget orang yang ditransformasi akan mentransformasi lingkungan sekitarnya. Jadi fundamental pertama, firman Tuhan itu logos, ya. Logos, apa itu logos? Kebenaran objektif Allah yang telah diwahyukan dalam Alkitab. Logos. Yang kedua rema. Rema itu firman yang hidup. Penerapan firman Tuhan secara pribadi dan momen pencerahannya. Kebenaran pertama apa teman-teman? Kebenaran. Mau ada transformasi di komunitas kelompok kita, visinya harus jelas. Visi pertama, pilar-pilar ini tidak boleh goyang. Hilangkan keyboardnya, hilangkan AC-nya. Semua boleh kepanasan. Gak ada fasilitasnya. Tapi jangan hilangkan firmannya. Taruhlah gereja ini di ujung hutan sana. Di ujung mana? Sudah di ujung lagi. Taruh ujung mana lagi? Su pinggir laut nih. Sorry, direkam ya. Ampun Tuhan, gak apa-apa. Tolong pipit gitu ya. Ampun Tuhan. So di ujung ya Pak Gem. Saya lupa kalau ini bukan hutan, kita pesisir Pak. Kita ingat transformasi pertama itu bekerja melalui kebenaran. Ada amin teman-teman. Kita lanjut ke poin kedua. Pilar yang kedua ini, postur. Tahu postur? Postur ini maksudnya gini. Ini mengacu pada sikap hati saudara yang adalah seorang murid yang siap untuk diubahkan. Ada 3 aspek penting di sini. Pertama, dalam kelompok kecil kita perlu ada pilar yang kedua ini, postur. Ini mengacu pada sikap hati seorang murid atau Anda dan saya yang siap untuk diubahkan. Ada 3 aspek penting. Yang pertama aspeknya namanya vulnerability. Kerentanan dalam bahasa Indonesianya. Apa nih maksudnya? Jadi di dalam kelompok kecil itu, ini Anda nggak bisa enggak di dalam kelompok kecil ini. Kerentanan ini berarti apa? Waktu masuk kelompok kecil, ini adalah sebuah kesediaan untuk jujur tentang kelemahan saudara, struggle-nya saudara. Jadi pemimpin harus jadi teladan. Saudara di dalam kelompok kecil, Anda sebagai pemimpin, Pak Gem, kita ini tidak bisa enggak. Kita harus tunjukin kita yang sebenarnya. Vulnerability. Anda juga sama waktu masuk kelompok kecil, pilar yang kedua ini tidak bisa enggak. Kelompok kecil tuh bukan kelompok jaim. Itu kelompok yang terbuka. Nah makanya gimana yang kita pimpin mau terbuka kalau pemimpinnya tidak terbuka. Saya sama anak-anak saya cerita sedikit. Saya terbuka 3 hal. Apa 3 hal ini? Karena menurut saya kalau kita di dalam kelompok kecil sudah terbuka di 3 hal ini powerful komunitas. Pertama, saya terbuka tentang hubungan saya dengan istri. Terbuka. You mau nanya apa aja tentang saya, tentang istri saya. Anda dengar tentang orang berkata-kata siapa Theo di masa lalu, percayalah, itu tidak jauh lebih buruk karena sebenarnya lebih buruk. Loh, iya, betul enggak? Itu kan cuma omongan orang, ini nggak tahu lebih buruk kawan ini, nggak tahu. Gitu. Saya terbuka tentang hubungan. Kedua, saya terbuka tentang uang. Itu jemaat tahu saya susah Pak. Itu jemaat tahu saya susah, tapi saya tidak pernah minta-minta. Tidak pernah dalam sejarah saya minta, tidak pernah. Saya tidak pernah minta. Dan pernah minta itu dalam hati
Saya tidak mau pakai iman bisik-bisik gitu di khotbah apa enggak. Mereka pasti akan tahu dengan wajah saya yang mulai tegang-tegang akhir bulan. Nah itu aja, paling itu jelas itu. Itu manusiawi lah. Ya kan Pak Gam? Ya kan, di saat jatuh tempo menyerang negara api runtuh, jatuh tempo runtuh. Tetap bilang Tuhan Yesus baik, betul Tuhan Yesus baik. Kamu yang kurang baik. Ada amin, jangan tegang-tegang. Saya terbuka tentang apa tadi? Keuangan yang ketiga. Ini yang buat rumah tangga. Saya terbuka tentang seksualitas saya. Nggak berani. Banyak orang nggak berani terbuka tentang seksualitas. Di kumpulan pria-pria saya di Nober, Riwan, kita kalau bicara bagian-bagian segitiga itu, ibarat itu kami saling menguatkan, saudara. Berbagi tips. Ketawa lagi. Maksudnya tips bagaimana caranya hidup dalam badai rumah tangga, saudara. Bagaimana tips bisa tidur nyenyak di luar, tidur di ruang tamu begitu. Ya kan? Berbagi 3 hal dalam komunitas, oke? Yang pertama, postur ini bicara tentang kerentanan, berbagi kelemahan. Kedua, saya di kelompok pria, saya berbagi, saya punya dosa. Saya nggak pernah tutupi dosa saya sama teman-teman saya. Cerita saya, saya berbagi dorang, gembala saya punya dosa itu. Kalau gitu saya juga terpancing. Saya juga harus akui dosa saya. Kira-kira gitu kan. Kejar aku kau kutangkap kan begitu. Berbagi maksudnya, berbagi. Tapi saya sarankan, jangan berbagi pada orang sembarangan. Itu aja poinnya. Saya hanya berbagi hidup saya kepada orang yang saya sangat percaya. Makanya tidak ada orang yang bisa gantikan jenis pelayanan apapun kalau nggak ada orang ini. Ini orang jauh lebih penting daripada khotbah di depan 100.000 orang. Daripada khotbah di depan 20.000 orang. Ini orang sangat penting buat saya. Makanya saya taruh orang-orang ini cuma sedikit. 4 orang. Tapi kalau saya sudah mulai keluar taring dalam pelayanan, Kak Theo, mereka enggak nasihati saya. Enggak. Mereka cuma sebut nama saya. Kak Theo, saya sudah tahu itu. Kak Theo itu sudah ada, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Jadi saya sudah tahu. Kenapa? Begitu berbagi hidup. Nah, saudara mau kedalaman dalam kelompok kecil enggak? Kalau enggak bisa. Mau ada kedalaman, berbagi. Nah ini sangat menjungkir balikan kan? Cara gereja beroperasi kan? Gereja besar ya fasilitas, KKR, ini acara, program, ini itu kan. Kelompok kecil enggak, menyederhanakan segala hal. Dia menjadikan orangnya sebagai tujuan, gitu kira-kira. Siapa yang di sini sudah mulai terbuka di tempat ini? Kalau belum, coba lirik. Belum dalam kau, kurang main kau, kurang begadang kau sama akunya. Iya, makanya gini, saya mau bilang, sorry aku perdalam yang bagian ini ya. Karena kedalaman lebih penting. Nah, aspek pertama dalam kedalaman, menurut saya ini, saya enggak tahu ini buku teori manapun, saya belum tulis ya. Belum dapat juga. Menurut saya, kedalaman itu terjadi ketika kamu hadir, gitu aja. Simple, hadir dulu. Ada banyak orang kan kayak gitu. Ngapain aku hadir? Nah, itu. Orang yang punya mentalitas seperti itu adalah mentalitas aku dapat apa di situ. Gitu. Beda kalau orang aku mau hadir aja dulu karena aku mau berbagi di situ. Menangkap sesuatu teman-teman? Ada banyak orang kayak gitu. Dulu istri saya sama. Ini adalah orang yang tadi saya bilang. Ngapain di situ? Saya bertahun-tahun ajar istri saya. Ini orang Minang juga. Ini orang betul-betul dari Batok Kelapa Santan Minang sana. Betul-betul enggak tahu budaya Kristen. Saya ajar dia, saya teladankan dia. Istri saya tuh enggak habis pikir sama saya karena
Kamu ngapain hadir? Kamu ngapain hadir? Saya bilang, hei, kamu nggak tahu ya kalau aku hadir, aku tuh bukan cuma dapat duit di situ. Aku dapat hubungan. Kalau selama kamu tidak menganggap hubungan itu penting, kamu akan gagal dalam membangun apapun dalam hidup ini. Hadir dulu. Mau hadir nggak? Hadir, seni hadir. Aku pengen nulis tuh tulisan seni hadir tuh. Kadang-kadang hadir tuh kayak mau ngomong apa nih orang satu nih ya. Aduh, selamatkan aku dari tempat ini ya, gitu kan ada. Tolong, kalau bisa langsung rapture, hilang dari tempat itu gitu kan. Biasanya perempuan-perempuan nih ya, perempuan-perempuan juga sering kayak gitu. Teman-teman, mau kedalaman kamu nggak bisa enggak, kamu harus lewati pilar kedua ini. Postur, sikap hati kamu terbuka. Aspek yang kedua, saling bergantung. Saling bergantung. Ya, bergantung itu apa? Jadi saling bergantung tuh gini teman-teman. Hidup dalam hubungan yang mendalam dengan sesama orang percaya bukan dalam ketergantungan yang tidak sehat. Ya, kan ada jenis hubungan yang ketergantungan yang nggak sehat. Jadi dia memanfaatkan. Gitu. Ketergantungan di sini bukan itu. Ya, ketergantungan di sini adalah orang-orang yang berfokus kepada kebenaran kitab suci yang penuh perintah yang disuruhnya kita bilang begini. Hidup satu sama lain. Pentingnya komunitas. Apa tuh? Saling. Pernah dengar gak Yohanes 13:34 bilang begini, saling mengasihi. Efesus 4 ayat 32, saling mengampuni. Ya kan? Galatia 6 ayat 2, saling menasehati. Efesus 4 ayat 2, saling bersabar dalam kasih. Roma 12 ayat 10 ini, saling menghormati. Jadi dalam komunitas itu saling menghormati. Amin. Ketergantungan ini bukan ketergantungan karena nggak sehat atau apa. Anda datang dalam sikap hati yang utuh. Tapi dengan keutuhan itu Anda menolak untuk terisolasi. Anda memilih untuk saya memberikan diri, bergantung kepada orang lain. Beda kan? Beda. Yang ketiga, sikap apa itu? Keluar, outward. Murid-murid Anda dan saya dipanggil keluar untuk menjadi misionaris sebenarnya. Dimanapun Anda berada, bukan cuma di lingkungan gereja, tapi di mana saja. Jadi evangelisme itu tanggung jawab Anda dan saya, bukan tanggung jawab pendeta. Setuju? Yang ketiga, pilar ketiga, visi kelompok kecil, pemimpin. Saya pelan-pelan ya teman-teman, saya nggak buru-buru, saya nggak khotbah di tempat lain. Jadi saya nggak khotbah, ini saya lagi perlengkapi saudara. Pilar ketiga apa? Pemimpin. Pemimpin kelompok kecil itu fasilitator, tokoh kunci. Pagam kita harus buat kelompok-kelompok kecil, pemimpin-pemimpin. Ini kunci dalam proses pemberitaan. Mereka ini bukan cuma guru yang ngajarin informasi tentang Yesus, tapi teladan. Oke? Teladan. Coba, ada satu karakteristik di dalam kelompok kecil, pemimpin bertanggung jawab untuk apa itu? Coba klik selanjutnya, ada tuh harusnya. Ada nggak? Oke. Oke, saya bacakan. Pemimpin kelompok kecil itu tanggung jawabnya apa? Oke, pertama, membangun sistem pemuritan. Bagam, kita harus buat sistem pemuritannya. Bahas. Kedua, menjadi fasilitator yang efektif. Oke. Ketiga, bangun hubungan yang otentik. Keempat, membangun dengan kearifan dan kapasitas emosional. Jadi maksudnya mampu membimbing orang lain dengan kasih dan kebenaran. Terutama dalam situasi yang menantang. Jadi pemimpin juga harus sabar ya. Ketemu orang yang sontoloyo ya baptis lah 5 menit dalam air. Jangan emosian saudara. Ya, emosi, aduh berat lah. Saya juga emosian. Sampai hari ini masih emosian. Kalau ada motor yang lebih kencang dari saya, iya. Ada kecenderungan gitu kayak kenapa ini?
Itu bukan saya, itu bukan saya. Saudara, yang terakhir itu memahami karunia-karunia. Pemimpin harus tahu karunianya. Ya, coba bahaya nggak pemimpin nggak tahu karunianya? Pemimpin yang nggak tahu karunianya akan berusaha menjadi semua hal. Contoh, kalau orang punya karunia main musik, saya ini karunianya main musik, itu talenta ya. Dan karunia spiritual saya adalah ngajar. Ternyata saya paham, saya itu ngajar. Jadi dua hal ini, saya nggak akan berusaha jadi yang lain. Saya akan sangat nyaman dengan orang dengan karunia yang lain. Jadi mereka bukan pesaing saya. Mereka bala bantuan dari Tuhan buat saya. Bayangkan kalau pemimpin nggak tahu karunianya, wah berat. Apa itu? Tanggung jawab pemimpin kelompok kecil yang pertama apa? Bangun sistem Pagam. Kita harus bangun sistemnya Pagam. Kalau kita mau serius kelompok kecil ini berkembang, bertumbuh, bermultiplikasi, ayo bangun sistemnya. Kedua, jadi fasilitator. Jadi mengajukan pertanyaan, mendengarkan lebih sering, bukan hanya bicara. Ya. Ketiga, bangun hubungan. Jadi kita melihat orang itu bukan sasaran sebagai ini kartu jemaat bertambah. Enggak. Memang betul-betul sayang gitu sama dia. Sayang betulan gitu loh. Ya, keempat, memimpin dengan kearifan. Oke, sekarang prosesnya. Lanjut, yuk, klik. Kecil banget ya ternyata. Ini layarnya kecil atau tulisannya kecil? Layarnya kecil, tulisannya kecil. Ampun deh, ya ampun. Sorry Pak, ini ya terjadilah seperti itu memang kadang-kadang dalam hidup ini. Ya. Jadi proses dan implementasinya nanti tolong dibagiin ya, biar bisa dibaca-baca di handphone lebih jelas lah. Ya. Untuk saudara bisa mewujudkan visinya sama dan pemuritan dalam kelompok kecil ini, kita perlu langkah-langkah yang disengaja. Coba bilang disengaja. Ya nggak boleh. Saya kesini sengaja. Bukan karena lewat Batu Aji mampir, itu nggak enak itu. Kau kalau punya teman, terus telepon kamu telepon kamu, lagi di mana? Lagi di rumah. Ini aku pas lewat sini nih. Boleh mampir nggak? Itu lapar itu, dia bukan karena lapar itu, minta ditraktir itu. Beda kan? Sengaja dengan pas lewat tuh beda. Kalau sengaja berarti intensional. Yang pertama, oke, prosesnya ini. Yang pertama, pemimpin harus ini dia, menciptakan bahasa yang sama. Apa? Jadi seluruh tim kepemimpinan, member kita harus bersepakat dulu. Pak Gem ngajarin mereka tentang murid. Nah, murid itu apa? Dan pemuritan. Ini supaya apa? Ini menyelaraskan dan memastikan semua orang ada di halaman yang sama. Siapa yang ngajarin? Pak Gem bertanggung jawab. Yang pertama, menciptakan bahasa yang sama. Jadi, kalau apa itu murid? Mas Restu ngomong tentang murid. Sampai Edi ngomong tentang murid. Anjing juga kalau dengar istilah murid, nadanya sama. Orang bisa jawab dengan bahasa yang sama. Apa itu pemuritan? Pertama, ciptakan bahasa yang sama. Yang kedua, mengembangkan lingkungan relasional. Alkitabiah. Artinya apa? Kelompok kecil haruslah lebih dari sekedar pertemuan sosial. Ya. Kelompok kecil haruslah lebih dari pertemuan sosial. Itu harus jadi tempat untuk di mana kebenaran firman Allah, roh Tuhan dan umat Tuhan itu bisa bersatu, bekerja sama untuk bawa perubahan. Ini melibatkan apa? Studi Alkitab, doa, berbagi kehidupan secara otentik. Yang ketiga, fokus pada transformasi. Ingat, kelompok kecil fokusnya bukan program, fokusnya perubahan hati. Perubahan hati, perubahan kehidupan. Jadi konsepnya adalah melakukan adalah mengalami. Sama-sama bilang ya, melakukan adalah mengalami. Gitu. Yang keempat, memobilisasi setiap anggota. Jadi Anda nggak boleh nganggur di kursi ini. Anda bukan jemaat yang duduk berdiri disuruh. Saudara terlibat menjadi pelayan, bukan cuma penonton. Ada
satu tools ya, karunia rohani itu dalam bentuk atau singkatan namanya shape, nanti saya berbagi, supaya setiap orang berfungsi sesuai fungsinya. Dimobilisasi Pak Gem. Jadi Pak Gem kalau sampai capek dalam pelayanan berarti ada yang salah. Kita harus mobilisasi semua orang. Itu garam itu di Batam, garam Lamo, aku nggak ada ya bingung juga sebenarnya mereka. Tapi makin sering ku tinggal sekarang. Tak tinggal aja, ribut-ribut lah sana, bubar-bubar lah sana kalau enggak suka. Kayak gitu prinsipnya. Loh, kalian bertanggung jawab, bukan saya. Jadi sekarang mereka udah mulai cemas-cemas tapi mulai muncul gitu kepemimpinan baru gitu. Kita harus buat seperti itu. Kelima, terapkan model pengembangan. Proses pengembangan murid dapat diilhami oleh pola Yesus. Polanya Yesus apa? Dia bilang gini, saya melakukan, Anda melihat. Apa? Saya pemimpin melakukan, Anda lihat. Terus lanjut ya. Saya membantu, Anda melakukan. Oke? Yang ketiga, saya membantu, Anda melakukan. Sekarang Anda melakukan, saya membantu. Oke? Sekarang Anda melakukan, saya nonton. Saya mengamati. Setuju? Lakukan proses ini berulang. Makanya saya sering ajak orang. Kalau saya pelayanan saya ajak. Ajak tujuannya bukan supaya pinter aja, tapi dia tahu prosesnya, dia tahu cara berinteraksi dengan orang. Penting kan? Penting. Ya. Yang keenam, memasukkan visi dalam segala sesuatu. Visi pemuritan harus tertanam dalam seluruh aspek kehidupan saudara. Mulai dari khotbah, bahan ajar kelompok kecil, program pelayanan, sekolah minggu, ya kan? Sampai ke interaksi secara pribadi. Bahkan saudara harus buat struktur yang organik di dalam gereja. Yang ketujuh, sistem akuntabilitas. Tahu nggak maksudnya akuntabilitas? Akuntabilitas itu dipandang sebagai tindakan kasih dalam hubungan yang saling percaya, bukan alat untuk menghukum. Tahu akuntabilitas? Kalau bendahara itu, siapa yang di sini pernah tugas jadi bendahara? Angkat tangan. Boleh angkat tangan, jangan ragu-ragu. Bendahara tersinggung nggak kalau ditanya berapa jumlah uangnya? Enggak, nothing personal. Itu namanya akuntabilitas. Ditanya data, jawabnya bisa nggak? Oh, kamu bangun tidur ditelepon orang ngamuk-ngamuk. Oh, bisa tunjukin. Kan nggak ada yang masalah. Datanya ada. Akuntabilitas itu seperti itu. Jadi di dalam pemuritan, kalau Anda ditanya, gimana? Udah merenungkan kebenaran ini, kamu udah lakukan apa? Itu namanya akuntabilitas. Kita bilang, wah aku kayaknya ngelakuinnya susah ya. Aku jatuh bangun ya. Itu tuh jujur tuh. Akuntabilitas. Nah kita nggak sampai kedalaman itu loh. Kita cuma beranggap, oh kalau orang sudah datang hari Minggu begitu kan, udah pasti rohani nih. Enggak. Enggak. Pak Gem, kita mesti urus itu. Anak-anak kita. Ini kecil, makanya kita akan lebih powerful. Yang kedelapan, vigilansi terhadap hambatan. Maksudnya apa? Penting untuk mewaspadai teman-teman, pembunuh visi. Hati-hati, seperti ini. Tradisi tradisional yang mengikat. Ada ketakutan, kepuasan diri, kelelahan. Oh, dalam pelayanan bisa kelelahan loh. Jangan salah loh. Ini bisa matiin visi kelompok kecil. Makanya teman-teman, kita harus rawat pemimpin kita. Harus dirawat. Terlalu banyak ngasih mereka beban pelayanan. Beban kegiatan bahkan. Terlalu banyak pertemuan juga. Itu bisa melelahkan saudara. Ya, kesimpulan. Jadi visi kelompok kecil bukan sekedar ide organisasi tambahan, tapi itu jantung teman-teman.
Saudara kalau mau baca buku, saya kasih bukunya itu. Buku-bukunya. Jadi saya kalau susun khotbah, bahan pengajaran selalu, ya sekarang karena udah kuliah lah, kita kan mesti agak keren dikit lah. Dan kasih daftar pustaka lah, biar ada baca-baca. Jadi saya enggak, iya suka tesis sih dah. Tapi ini sangat membangun. Ini sangat membangun. Jadi ini bukan sekedar ide, organisasi, tambahan sempalan ditambah-tambahin, enggak. Kelompok kecil itu jantung kita. Saya mau kasih ingat, SALT itu kelompok kecil. Nadinya, detak jantung pelayanan saudara itu komunitas. Komunitas, jangan lupa ujungnya transformasi, 3 pilar tadi. Apa pilar pertama? Kebenaran, 3 hal. Ya, kedua, postur. Ketiga apa? Pemimpin. We need raise more leaders here. Everyone is a leader dalam kelompok kecil. Saudara, tangkap visi ini. Hati-hati dengan pembunuh visi, kelelahan. Saya tahu frustasinya kita tidak punya duit. Saya tahu frustasinya manusia-manusia yang di luar sana tuh cari-cari populer gitu kan. Iya tahu juga, tapi ingat 3 hal pilar ini. Visi pemberitaan, 3 pilar. Di mana ada kebenaran, selalu ada pembelaan Tuhan. Karena ujung dari pelayanan kita itu transformasi, bukan acara. Bukan hanya itu. Ya kita bikin acara lah. Ya, acara bagian dari pernak-pernik perjalanan gitu. Kalau tidak ada acara, saudara juga bosan, kan? Kita perlulah selebrasi. Tapi bukan tuh tujuan. Itu tools untuk membangun orang. Sampai di sini saya selesai. Mungkin ada tanya jawab. Sini bukan khotbah ini. Nanti bahannya bagi di ini ya. Di grup supaya Pak Gem juga punya. Ini penting banget. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada saya yang tanya saudara. Amin. Ada yang mau tanya? Silakan. Definisi pemuritan, ya, jangan lupa. Ikutlah aku, kujadikan kau penjala manusia, itu. Bukan ikutlah aku, bikin tambah kursi gereja, supaya tambah orang gitu. Karena ada 3 hal tadi yang saya tulis. Mengikut Yesus, definisinya. Kedua, diubahkan oleh Yesus. Ketiga, bergabung dengan misi Yesus. Ini definisinya nih. Mengikut Yesus, diubahkan oleh Yesus, kerja bareng sama Yesus. Ya. Tuhan memberkati. God bless you. Saya sudah selesai. Mas Restu mau pancing-pancing? Ayo sih. Oh, silakan nanya, silakan. Mas. Mas, boleh ngomong. Hah? Pastikan manusianya ada dulu. Ya kan? Gak mungkin memuridkan batu, pohon. Ya kan? Karena Tuhan gak pakai yang lain. Tuhan melihat manusia itu bukan sebagai masalah. Tuhan melihat manusia sebagai jawaban atas masalah. Karena apa? Karena masalah muncul karena manusia. Maka jawaban juga dipakai juga dari manusia. Apa aja yang harus digunakan tadi, yang harus disiapkan? Menurut saya tadi sudah jelas. 3 pilar tadi. Pertama, kebenarannya. Berarti untuk mengubah orang, berarti cara berpikirnya harus diganti dengan cara Tuhan. Kebenaran harus masukkan, kan gitu. Ini istilahnya proses radikalisasi. Ini direkam, nanti dipotong ya. Di seberang sana, bukan seberang sini, itu kan laut ya. Maksudnya teman-teman seberang kita, kaum keder. Saudara nyadar nggak? Mereka itu punya sistem pemuritan. Anak kecil itu, waktu kecil, udah belajar juz 1, juz 2, juz 3. Suruh bayangkan anak gereja belajar TikTok sekarang.
begini-begini sekarang. Matius, Markus nggak tahu di mana posisinya. Saudara ngerti yang saya maksud nggak sih? Jangankan yang kecil, yang gede aja dibuka di perjanjian lama. Wahyu dibuka di perjanjian lama lagi. Nah, itu baru bicara soal yang paling sederhana loh. Seberang sana, dari umur mereka 6 tahun, usul belajar DP huruf langsung. Sampai di doktrin, orang pikir kalau orang mati nanti ditanya di bahasa mereka. Bahasa Indonesia tidak diterima, hanya bahasa Arab yang bisa masuk ke alam baka sana. Itu doktrinnya, keren itu. Doktrin tuh, brainwash. Nah, pemuritan bukan sekedar brainwash. Pemuritan itu ekstrimnya bukan ekstrim kiri, bukan ekstrim kanan, tapi salib. Kita radikal mengikut pribadi bernama Yesus, gitu loh. Nah, bahannya bahannya harus apa? Kebenaran, pilar-pilar tadi 3. Makanya definisi itu menjadi penting kan? Oke, definisi pertama apa? Pertama, mengikut Yesus. Kedua apa? Apa poinnya? Ngikut tapi nggak berubah gitu loh. Karena sekarang gereja diisi orang yang kejar tentang Yesus, tapi sama sekali nggak berubah. Karena memang ini yang paling sekarang mematikan di gereja. Datang, melayani, kasih uang perpuluhan, tapi DP hati nggak berubah sama sekali. Karena dia pikir memberi itu berubah. Karena berkorban dengan memberi nggak sama loh bos. Yesus menuntut pengorbanan. Kamu terima keselamatan memang gratis, tapi untuk mengikut Yesus butuh pengorbanan segalanya buat Tuhan. Sekarang kita visi kelompok kecil kita nih mau dibawa kemana? Visi kelompok kecil kita adalah diubahkan oleh Yesus. Setelah diubahkan, nah ini nih, gereja juga dipenuhi 3 hal ini, definisi salah. Orang sudah diubahkan, tapi menjadi penumpang-penumpang kapal pesiar bernama gereja. Dorang santai, nggak peduli lagi dengan bagaimana memperkenalkan Yesus buat orang lain. Ekstrimnya ke situ kan? Definisinya 3, sederhana, ini powerful. Pertama, mengikut Yesus. Kedua, diubahkan. Ketiga, mengikut dan bergabung dalam misi Yesus. Nah, masalahnya yang menjadi ujung sekarang kan seolah-olah pendeta lah yang akhirnya bergabung dengan Yesus. Itu tugas pendeta aja, itu tugas Pak Agam aja. Kebenarannya salah loh. Kebenaran, semua orang percaya memiliki beban yang sama, gak ada yang beda. Kamu yang kerja di kantor, kamu yang ibu-ibu rumah tangga, saudara punya beban bergabung dengan misi. Kalau Anda menyebut diri sebagai murid, and then you need to join with his mission. Nanti saya ingin mengajar saudara tentang misinya. Tapi ini bicara tentang visinya dulu. Oke? Clear nggak mas? Apa yang dibutuhkan? Definisinya dulu dibetulin. Mengikut, diubah, bergabung. 3 pilar yang nggak boleh hilang dalam kelompok kecil. Apa tadi? Kebenaran, posturnya. Ketiga, pemimpin. Itu produksi pemimpin. Nah tadi ada praktis-praktis yang dilakukan. Bangun sistemnya itu teknis lah. Nanti ketemu sendiri tuh. Saya sama anak-anak itu bertahun-tahun. Sampai hari ini belum rapi. Gak ada formula yang paling pas. Gak ada formula yang paling pas di gereja A, gereja B. Karena itu mengikuti struktur manusianya gitu. Nah manusia itu unik. Ya kan? Di gereja saya kok ada orang Chinese kok. Ada orang Nias kok. Ada orang Batak kok. Ada orang Ambon, NTT pun ada di situ. Gimana caranya ini suku-suku dan bangsa tahu makna apa ini salib dan pemuritannya dan esensinya dengan tembok-tembok budaya tadi. Ada salah satu kesaksian yang itu pernah berada di sebuah di gereja dia pernah punya pendapat begini di salah satu jemaat. Dia bilang begini, Yesus itu salah satu dari banyak dewa. Waduh. Ini orang-orang dari teman-temannya Yakoba. Mereka terbiasa dengan banyak dewa. Jadi penginjilannya apa? Ikut aja. Ini Yesus ini dewa yang luar biasa gitu. Tapi pas udah masuk, ya ininya belum berubah kan?
Mereka menganggap Yesus sebagai penyembuh, mereka menganggap Yesus sebagai apa? Tokoh supranatural gitu kan. Belum menjadi satu-satunya raja dan penyelamat bagi mereka. Itu budaya loh, itu kultur loh. Nggak gampang Pak. Gitu. Ada lagi? Kok mau nanya kok? Memang kelompok-kelompok kecil pertumbuhan seperti kita, Pak Gem, ini kuburan massal. Kuburan massal bagi selebriti-selebriti rohani yang ingin mencari sesuatu yang di luar Tuhan tadi. Karena nggak penting diubah Yesus, yang penting gue nyanyi bagus. Nggak penting bergabung dengan misi Yesus, yang penting gue kelihatan sama orang. Nah itu. Kita lagi ngomong kedalaman, mereka lagi ngomong keluasan. Yesus mau keluasan, tapi tak mungkinlah keluasan itu tanpa kedalaman. Gitu loh. Nah ini visi kita. Aku cuma mau nguatin teman-teman. Kita ini harus beroperasi dengan cara yang berbeda berarti Pak Gem. Jangan lawan dengan sistem yang sama, jangan lawan dengan cara yang sama. Karena sistem tidak bisa dilawan dengan seseorang. Sistem harus dilawan dengan sistem. Hukum nggak bisa dilawan dengan perbuatan. Hukum hanya bisa digantikan dengan hukum yang setara atau yang di atas hukum itu. Perda. Peraturan daerah dengan peraturan pusat. Itu mana yang lebih kuat? Pusat mengubah semua bentuk perda dulu di bawah. Dan jangan lupa dalam kerajaan Allah, Tuhan melihat motif. Katakan motif. Kemarin di Palembang, seorang istri udah punya anak, ya, suaminya, ya, ini udah nikah, tapi suaminya suka KDRT, suka mukulin dia bertahun-tahun. Singkat cerita, suatu kali mereka lagi di dekat sungai, lagi bertanam gitu, di petani mereka. Marah ini suaminya. Waktu marah, diambil anaknya, dilempar ke sungai. Udah mati dibaptis kah ini? Syukuri kenapa home GBI Stop ada sampai hari ini. Syukuri, berdoa bagi komunitas saudara. Saya sampai hari ini berdoa buat saudara. Dari tempat yang jauh kami bawa saudara dengan doa-doa kami. Itulah alasan kenapa kita terus berjalan sampai hari ini. Kita berdoa, naikkan syukur. Oh, berkati komunitas ini Tuhan. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita mengambil waktu teman-teman, merenungkan perjalanan kita ini. Perjalanan penuh darah keringat, penuh pengorbanan. Saya ingin saudara bergandengan tangan yuk satu sama yang lain. Cari rekan-rekanmu. Saya ingin berdoa.
Saya ingin berdoa buat saudara. Bergandengan tangan, cari teman-teman laki-laki dengan perempuan, boleh saling bergandengan tangan. Bergandengan tangan saudara. Ayo, Mida dengan pasangan. Wah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersama, yes, kasih Tuhan. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Nyanyikan lagu ini yuk. Oh, bersama keluargaku melayani Tuhan. Oh, bersatu bagi kami Kaulah segalanya. Melayani lebih sungguh. Nyanyikan lagu ini. Oh, melayani, oh lebih. Roh Kudus lawat kami, beri kami bahan bakar baru. Oh, Tuhan lebih melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, katakan melayani. Oh, haleluya. Melayani lebih sungguh. Melayani, oh melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani melayani lebih sungguh. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan, kalau kami nanti di dalam perhentian hidup kami meninggal, kalau ada yang harus kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu, karena pertanggungjawaban di hadapan Engkau adalah pertanggungjawaban yang benar-benar penting. Maka kalau seumur hidup pelayanan kami menghasilkan satu orang saja yang menjadi murid, itu penting. Kami menganggap itu penting. Yang lain gak penting. Kami mau radikal berpikir seperti Engkau berpikir, Yesus. Kalau kami nanti mati, apa yang kami hasilkan dari hidup kami kalau bukan murid? Maka Tuhan, kelompok ini bergandengan tangan bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka memutuskan untuk hidup bergandengan tangan, topang menopang, baku sayang satu dengan yang lain.
Ajar kami berpikir seperti Engkau berpikir. Kami tidak hanya mengikut Engkau, kami diubahkan oleh Engkau. Kami juga tidak hanya diubahkan oleh Engkau, kami bergabung dengan Engkau. Sudah bertahun-tahun kami berputar-putar dalam perjalanan spiritual kami. Kami tidak pernah memutuskan radikal bergabung dengan Engkau, Tuhan. Hari ini Yesus, kebenaran ini penting bagi kami. Saudara, saya mengizinkan saudara berdoa. Mungkin ini pertemuan penting. Apakah benar-benar kita sudah bergabung dengan misi Dia? Bergabung dengan Dia. Wow. Berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Berdoa. Berdoa. Minta ampun baik-baik. Firman Tuhan mengkalibrasi sikap hati kita terhadap pelayanan kita hari ini. Jangan-jangan kita hanya sibuk pelayanan, tapi sama sekali tidak ada hubungannya dengan misi Tuhan. Jangan-jangan kita hanya sebagai fans Yesus, tapi tidak pernah diubahkan oleh Yesus. Dan yang terakhir, kita tidak pernah bergabung dengan Dia. Kita hanya orang-orang yang agamawi, melakukan praktek-praktek agama yang sama sekali tidak menghasilkan murid. Pagi ini, mari kita diberikan karunia, sebuah penajaman menghasilkan murid-murid. Kehidupan komunal yang sejati. Tuhan, kami minta di Salt Ministry ada roh yang baru membangkitkan anak-anak-Mu, memberikan mereka kekuatan untuk hidup bersama, menghasilkan murid-murid. Seperti yang kami doa tadi Tuhan, kalau kami harus mati di hadapan Tuhan, kami bertanggung jawab hanya kepada 7 orang yang kami muridkan. Itu worth it. Itu setimpal. Itu setimpal. Hari ini berkati. Teman-teman berdoa buat Kak Sam. Kami berdoa buat Pak Gembala di tempat ini. Samuel Gea. Tuhan mempercayakan Engkau banyak jiwa-jiwa untuk Engkau bawa kepada Tuhan. Memuridkan mereka bagi tujuan-tujuan Tuhan. Aku tahu Engkau. Aku mengenal Engkau. Hasrat terdalammu. Aku tahu Engkau dari masa mudamu sampai hari ini. Engkau tidak pernah dibuang. Engkau ada dalam hatiku. Tuhan bekerja di dalam dirimu. Dan hari ini Tuhan mempercayakan keluarga rohani yang Kau hasilkan di tempat ini. Bertanggung jawab atas kehidupanmu. Hari ini Tuhan, kami bersepakat memperkatakan kebenaran atas hidupmu. Memperkatakan berkat atas hidupmu. Teman-teman, kita berdoa buat Mida. Mida, engkau sebentar lagi menikah. Kau tahu suamimu ini bukanlah suami sembarangan. Dia ini hamba Tuhan. Aku berdoa buat engkau. Berpikirlah seperti hamba Tuhan. Bertindaklah seperti hamba Tuhan. Beri hatimu melayani Tuhan. Dan bersepakatlah bersama-sama. Tidak ada lagi pertentangan. Karena berdua kalian akan melayani tujuan-tujuan Tuhan yang kekal. Pagem berdoa buat komunitas. Terima kasih Tuhan. Yesus berkati Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Hamba berdoa buat Mas Restu Tuhan. Terima kasih untuk orang yang setia melayani Tuhan.
Bapa, kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan bagi setiap kami. Di tempat ini mungkin tidak banyak orang melihat yang kami lakukan di tempat ini Tuhan. Tapi mata hati Tuhan ada di tempat ini. Tuhan ada bagi kami yang hanya seberapa saja di tempat ini Tuhan. Tapi tak pernah sekalipun Tuhan meninggalkan kami sampai hari ini. Tuhan Yesus berkati Kak Theo yang selalu ada bagi kami sebagai sahabat rohani kami, sebagai kakak rohani kami, sebagai keluarga besar garam di kota Batam ini Tuhan. Beliau akan Tuhan pakai secara dahsyat. Engkau pakai dia, kehidupannya di dalam keluarganya, di dalam keluarga garam Tuhan Yesus. Berkati dia Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi esok hari, tapi kami percaya berkat Tuhan tidak pernah lepas dari hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini kami keluarga di tempat ini Tuhan. Kami tak mau satu sama lain jauh. Kami tak mau satu sama lain tidak saling mengasihi. Kami terhubung satu sama lain Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan bagi kami. Kami bisa melihat Tuhan Yesus bahwa Tuhan punya tujuan bagi kami. Pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Kami tidak mau sia-sia hidup di muka bumi ini Tuhan. Kami mau berkarya bagi Tuhan. Kami siap dimuridkan. Kami siap memuridkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Hari ini kami sangat diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Ini kami semakin belajar, semakin taat dan setia di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Yes. Terima kasih Kak Theo. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kita rasakan pada hari ini. Baik saudara, kita akan memberikan persembahan kita yang telah kita persiapkan. Persembahan ibadah minggu dapat diberikan ke dalam kotak persembahan yang ada di depan. Selanjutnya akan persembahan untuk Natal akan diedorkan kantong persembahan. Mari kita iring pujian di badai topan dunia. Tuhanlah perlindunganmu.
Selanjutnya saya serahkan kepada Pastor Samuel. Terima kasih Kak Theo. Ya. Diberkati Tuhan, amin. Dahsyat. Ya. Karena kita belajar kedalaman saudara. Saya yang percaya saudara nangkap apa yang Tuhan taruh dalam hati saudara. Ya. Kita boleh gak banyak di tempat ini, tapi kita mau bertumbuh ke dalam. Akar tuh ke dalam dulu saudara. Ya. Ini keluarga kita bersama-sama. Mari kita layani Tuhan dari tempat ini, keluar dimanapun kita berada. Ya, tadi saya cukup luar biasa. Ya, sebenarnya materi ini dulu udah sering sama Kateo kami, tapi di refresh lagi kan, gitu. Ya, saya nangkap ada 3 hal tadi saudara. Bukan hanya 3 hal poinnya, tapi tentang postur tadi saudara. Ya, ini yang susah kita lakukan karena kita banyak sibuk kan. Banyak sibuk. Untuk kita hadir tuh susah. Untuk kita saling itu susah. Untuk kita berdampak itu lebih semakin susah. Ya. Ya. Itu tantangan bagi kita di Kota Batam, karena kita di Kota Batam ini tujuan tidak mau ke gereja. Kita tujuan di Kota Batam cari uang gitu. Merantau tuh cari uang. Ternyata masuk dalam komunitas. Ya, dan komunitasnya komunitas radikal, saudara. Ya, fanatik itu sama radikal tuh berbeda, saudara. Ya, fanatik tuh biasa aja, yang fans fanatik dia teriak saja. Kalau fans yang radikal, saudara, kalau kita ganggu misalnya dia terganggu. Ya, kita ganggu orang yang dia sukai, dia terganggu, dia boleh mati bagi. Yuk kita jadi orang-orang Kristen yang radikal, tapi bukan hal yang negatif. Tapi bagaimana kita menjadi pribadi seperti Kristus, amin. Amin. Terima kasih Kak Theo. Ya, kita rindu sering-sering kesini ya. Tadi Kak Theo kemarin apa yang Bang Sam yang mau saya sharingkan? Wah, memuridkan Kak Theo. Kalau suruh di sini khotbah-khotbah pengharapan saudara. Saudara hanya berharap-harap saja, nggak terjadi sesuatu, kecewa sama Tuhan, ya kan? Mending memuridkan, karena bonus di belakang tuh banyak saudara. Tergantung saudara mau kerjakan bagaimana. Ya gitu saudara. Ya, saya udah ingin tentu bangkit berdiri. Ya, kita akan akhiri ibadah kita. Kita angkat pujian, kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib, Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu.
kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Kebaikan Tuhan bagi setiap kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur atas berkat Tuhan ini Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Setiap pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini setiap jemaat Tuhan, kami tetap taat dan setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami sekali lagi berdoa buat Kateo Bapa, Engkau pakai dia secara dahsyat dan ajaib. Yang dia lakukan untuk kota Batam, lingkungannya, keluarganya. Dahsyat yang daripada Tuhan dalam hidupnya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari angkat kedua tanganmu, pulanglah, terima berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Kristus Yesus, Sang Juru Selamat kita. Cinta kasih-Nya menyertai kita, memberkati kita, keluarga kita, pekerjaan, pendidikan kita. Apapun yang kita lakukan, Tuhan buat berhasil. Terimalah berkat ini, hari ini, esok sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua saudara.